Ada pura di tangga laut ya, Pak? Tuh ini elephant-nya sangat lucu dan sangat tinggi, lebih tinggi dari saya dong. Walaupun saya lihat kalau ombaknya masih besar-besar ya, Pak. Halo semua, apa kabar? Semoga semua baik-baik aja ya. Nah, hari ini saya ada di Tanah Lot Bali. Nah, di sini ada salah satu pura yang di tangga laut. Jadi saya sangat excited untuk explore. Yuk! Nah, di sini ada wastafelnya. Jadi sebelum masuk saya mau cuci tangan dulu. Oke, tangan saya sudah bersih, yuk langsung masuk. Tuh di sini bisa lihat juga kalau ada antrinya, ada juga social distancingnya di bawah. Amazing. Halo, selamat sore. Ya. Oke, terima kasih. Halo. Sore. Ya. Oke, terima kasih. Nah, jadi di sini souvenir-souvenir masih ada banyak, bukan masih, baru ada banyak yang sudah buka kembali. Amazing, tuh ada celana pendek, tas, topi, semua lengkap deh. Bagus-bagus sekali. Tuh, di sini ada satu toko khusus untuk tuh ada sculpture di wood, di kayu. Jadi sangat-sangat bagus, tuh ada elephant, banyak sekali tuh, ada dragonnya juga, patung, banyak sekali. Ada yang Jesus, ada yang doa. Tuh ini elephantnya sangat lucu dan sangat tinggi, lebih tinggi dari saya dong. Bagus-bagus sekali. Ada Buddha juga. Sangat bagus, tapi dan di sini pasti semua handmade ya. Bagus sekali, bagus sekali. Kita lanjut ke pantai yuk. Nah, sebentar lagi mau masuk juga. Jadi sebelum masuk saya lihat Bapak mau tanya-tanya dulu. Halo Pak, apa kabar? Baik. Baik, perkenalkan saya Pak, Mbak Tina Bule. Saya Duna Subarja. Salam kenal Pak Duna. Salam apa kabar? Gimana hari baik ini? Sekali. Baik sekali ya. Iya. Wow, ini saya pernah dengar kalau lokasi ini sangat-sangat luar biasa. Ada pura di tangga laut ya Pak? Iya, betul sekali. Jadi di Pura Tanah Lot adalah salah satu ikon pariwisata Bali, di mana puranya itu berada di tengah laut. Oke. Di mana ketika dia pasang atau Ya. bulan purnama, biasanya akan kelihatan terapung. Tapi ketika bulan surut, biasanya dia akan terpisah. Oke. Iya, di mana dibangun pada abad ke-17. Wow, sudah lama sekali. Betul, hampir 300 tahun yang lalu, di mana di bawah dari batu itu ada sumber mata air yang biasanya digunakan sebelum mereka masuk ke dalam puranya. Wow, luar biasa. Bagus-bagus sekali. Bapak Duna, terima kasih banyak informasinya. Baik, sama-sama. Nanti kita akan temenin untuk menerangkan lebih detail tentang Pura Tanah Lot ini sendiri. Oh, Mari. boleh ya. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Baik, setelah kita masuk di gerbang ini, kita Ya, di Pak. sebelah kanan ini ada juga namanya Balai Banjar, di mana digunakan untuk menyajikan tarian-tarian Bali, Oh iya? ataupun menyambut tamu yang ada untuk berkunjung di sini. Oh wow, besar sekali ya. Iya. Luar biasa tuh, di sini ada patungnya juga. Iya, jadi kalau orang Bali biasanya seperti ini adalah welcome. Ataupun selamat datang, ya. Wah, bagus sekali. Dan juga tuh kalau lihat dari sini, dari di belakang kita, pintu masuknya sudah wow, luar biasa, bagus-bagus sekali. Banget. Jadi ada dua candi namanya Candi Bentar. Jadi menimbulkan adalah balancing life ataupun kita sebut keseimbangan hidup. Jadi baik dan buruk itu selalu ada dalam kehidupan ataupun tatanan hidup orang Hindu di Bali. Wow, luar biasa. Ya. Bagus sekali.
Oh, oke, mungkin kita bisa lanjut, Pak. Boleh, silakan. Wow, bawahnya ada pantai ya, Pak? Betul. Jadi pulau ini sebenarnya dikelilingin oleh laut, di mana pada saat orang yang membangun atau beliau yang membangun tempat ini di abad ke-17 itu melakukan perjalanan suci menuju ke Klungkung, menemui Raja Klungkung yang bernama Dalam Watu Renggong. Dalam perjalanan menuju dari Jawa Timur ke Klungkung, melalui pantai ini, di sanalah beliau beristirahat, dan sedangkan di sini beliau bermeditasi untuk sesuatu yang baik buat semuanya. Nah, ketika beliau bermeditasi, dapatlah satu pemberkahan ataupun kecerahan untuk membangun satu tempat ibadah untuk memuja daripada Dewa Baruna ataupun Dewa Laut. Di sini tampak satu pura yang digunakan. Oh, di sini ada pura juga ya, Pak? Betul. Jadi pura ini digunakan ketika air pasang, masyarakat yang mau sembahyang di Pura Tanah Lot di sebelah sana tidak bisa nyebrang. Hanya mereka akan sembahyang di sini. Jadi memuja kebesaran Tuhan atau Ide Sang Yang Widewasa dalam bentuknya Dewa Baruna ataupun Dewa Laut. Oh, luar biasa. Tapi saya mau tanya juga, Pak. Semua orang nggak ada akses di puranya di Tanah Lot? Ada. Semua orang bisa masuk dan lihat masuk, ya, Pak? Terkecuali mungkin ada satu aturan yang baku bahwa wanita yang sedang datang bulan atau sedang menyusui itu tidak boleh masuk ke pura. Oh gitu, ya, cuman itu aja ya? Betul. Wow, oke, luar biasa. Kalau boleh kita deketin? Boleh. Oke, terima kasih. Kita hampir sampai di tempat tujuan dari Tanah Lot, di mana di sini tampak dari dasar-dasar batu yang menyatu dengan itu sebenarnya. Oh, itu dia. Wow, sangat besar guys. Dari tadi belum kelihatan ya karena ada ini juga. Jadi, wow, ternyata besar sekali ya. Iya, sangat bagus. Ya. Jadi kalau airnya lagi pasang, itu di dalam air ya? Iya, betul. Jadi seperti mengapung ataupun terapung puranya. Tapi airnya masuk di dalam juga dong? Dia sampai di setengah aja dia. Iya. Jadi musim paling berat itu di musim Juli, ketika itu ombaknya agak besar. Jadi airnya itu rata-rata ketika full moon, bulan gelap ataupun bulan terang itu sama saja. Oh, sama saja? Iya, tapi kadang-kadang surutnya cuma 3 jam, 4 jam. Tapi sisanya semuanya pasang. Oh, I see. Oke, jadi sekarang sudah aman ya? Betul. Tapi walaupun saya lihat kalau ombaknya masih besar-besar ya, Pak? Iya, ini salah satu keunikan dari Pura Tanah Lot, di mana ini berlokasi di selatan Pulau Bali. Iya. Dan dia selalu ombaknya agak kencang. Kencang ya? Iya, betul. Iya, kelihatan besar-besar semua. Iya. Nah, kalau boleh kita masuk, Pak? Boleh, silakan. Ya. Pak, dan kalau boleh saya mau tanya, di sini ada apa ya, Pak? Iya, kebetulan di sini selain dari objek Pura Tanah Lautnya juga ada satu gua yang memang dihuni oleh 2 ular yang mana disucikan oleh umat Hindu di sini. Oh gitu. Nah, bagi para pengunjung biasanya kalau memang mau melihat ataupun meraba boleh. Boleh ya? Boleh. Oh, kita boleh ke sana, Pak? Boleh, silakan. Oh, ayo kita lihat. Kalau pegang belum tahu kalau berani apa enggak. Mana, Pak? Ya, di sebelah sini. Di sini. Oh, wow. Ya, ini ular yang saya tadi bicarakan. Ini dia. Ya. Halo. Oh, wow. Kata Bapak, sebesar jari, Pak. Ini besar sekali. Mungkin ada yang lebih besar, Bu. Ada lebih besar ya, Pak? Lebih besar. Tapi jatuh. Tidak tentu dia kelihatan. Oh, tapi mereka tinggalnya di mana, Pak? Ini pindah-pindah, Bu. Pindah-pindah. Ya, kadang-kadang di sana, di dalam gua, kadang-kadang di pura, tempat sembahyang dia. Oh, tapi kalau airnya lagi naik, snake-nya di mana? Ada di dalam gua sana. Oh, I Jadi see. biar gampang untuk melihat aja di sini begitu. Betul, Pak. Ya, Wow. airnya pasang, kita kan tidak bisa masuk sini airnya. Iya. Di situ aja. Bisa lihat sini. Oh, I see. Tapi Pak, di dalam itu masih ada nggak? Kosong deh. Kosong cuma satu aja? Sekarang kemarin ada 5. Oh, Ya, kemarin ada 5.
Oh, baik Pak. Terima kasih banyak. Woi. Sama-sama. Terima kasih Pak. Wah, luar biasa. Iya. Bagus sekali. Jadi ada namanya Holy Snake ya? Iya, betul. Jadi dalam kepercayaan agama Hindu, ular itu sebagai penjaga. Nah, ada satu cerita yang dipercaya oleh masyarakat Iya. bahwa orang yang membangun tempat ini, tanah laut ini, Iya. dia melakukan satu selendangnya itu dibuka dan digunakan untuk melindungi tempat ini. Begitu. Nah, selain dari ular ini yang satu, juga ditemukan ular yang besar, yang mana kadang-kadang sebesar pelukan orang, yang biasanya melingkar untuk melindungi tempat ini. Oh, gitu. Begitu. Tapi itu real atau? Real, iya. Jadi snake sebesar itu ada di sini? Iya. Ampun deh. Nah, tapi itu memang disucikan oleh umat Hindu di Bali. Oke. Ya. Wah. Siap, tapi kalau sekarang dia lagi mumpat ya? Mungkin tinggal di mana, bisa aja di dalam air ataupun di dalam goa. Oh, siap, Iya. siap. Oh, di sini ada Ya, satu kita sebut beji ya, dalam kepercayaan agama Hindu itu di beji. di beji. Jadi beji itu adalah air istilahnya. Iya, Pak. Jadi sebelum masyarakat untuk masuk ke dalam untuk sembahyang, Iya. mereka akan dipercikan air ini untuk sembahyang. Oh, Gitu. siap. Iya. Jadi kita boleh ke sana? Boleh, silakan. Oke. Mari kita lebih mendekat. Swastiastu, Pak. Pak. Swastiastu. Nah, jadi sebelum kita mulai, gimana caranya, Pak? Nah ini disebut beji dalam kepercayaan Hindu. Jadi Iya. sebelum mereka sembahyang umat Hindu ke atas, Iya. biasanya akan di sini dipercikan air suci yang mana Oke. dipercaya bisa membersihkan secara niskala sesuatu yang tidak bagus ataupun pikiran-pikiran negatif. Caranya adalah kita akan di air pancuran itu untuk mencuci tangan. Iya. Setelah itu dipercikan 3 kali di kepala, Iya. terus dihidahi sini 3 kali. Oke. Setelah itu nanti para pemangku di sini akan memercikan air suci juga. Setelah itu diminum 3 kali, baru nanti akan diberikan beras di sini. Oke. Jadi beras di sini itu fungsinya adalah menenangkan pikiran. Oh, Yang di oke. sini itu adalah menenangkan perkataan. Iya. Dan biasanya biji beras 3 itu ditelan Oke. untuk mengatakan perbuatan, simbol dari perbuatan. Wow, sangat-sangat bagus ya artinya. Betul. Juga Iya. the meaning ya, very Iya. nice. Iya. Dan sangat-sangat meaningful. Iya. Jadi saya akan kasih contoh bagaimana. Siap. Ya, Oke, silakan. Bapak duluan. Ini. Oh, begitu ya, Pak? Betul. Jadi dicuci tangannya dulu biar Ya. bersih. Setelah itu di kepala 3 kali biar pikiran kita lebih bersih dan baru di kening sekali saja bisa. Siap. Oke. Cuci tangannya dulu, boleh. Oh, airnya Ya, nggak dingin ya? berdingin ya, bening. Seperti Habis itu spring di dia. kepala. Ya, 3 kali. Ya, di kening Oke. sekali. Iya. Iya, betul. Oke, iya. Nah, nanti beliau akan memercikan air. Siap. Jadi Gimana, Pak? tangan kanan di atas. Bisa dibuka maskernya nggak? Ya, diminum. Jadi kan Nah, ini yang biasanya dilakukan oleh umat Hindu biasanya ini terbuat dari beras. Oke. Dalam bahasa Balinya kita sebut bije. Jadi Bije. bije. Ya. Jadi bije ini di sini untuk meluruskan pikiran Iya. dan ini adalah perkataan. Dan yang dipilih adalah benih yang bagus 3 biji. Nanti ini tanpa dikunyah tapi ditelan dia. Ditelan langsung. Ya. Jadi mengatakan simbol perbuatan. Jadi semua hal tergantung pada 3 aspek. Pikiran, perkataan, dan perbuatan. Wow, luar biasa. Terima kasih banyak ya, Pak. Sukses Terima semangat, kasih. Oke, Bapak.
Oh ya Pak, dan mungkin sebelum saya lanjut Pak, boleh ada sedikit pesan-pesan untuk penonton dan subscriber saya Pak? Oke, baik. Untuk semua teman-teman di Indonesia, kami warga Bali mengharapkan kedatangan Anda. Bali sudah buka, mari kita datang ke Bali, mari kita berkunjung ke Bali dengan tetap mengikuti protokol kesehatan atau tatanan hidup baru, sehingga kita menjadi lebih baik dan mengangkat perekonomian seluruh bangsa Indonesia ini. Betul, betul sekali Pak. Terima kasih banyak waktunya dan juga informasinya sangat-sangat menarik. Baik. Ya, terima kasih Pak. Kalau boleh saya lanjut explore pantainya. Silakan. Terima kasih banyak Pak. Sampai ketemu. Nah guys, di sini sudah ada airnya. Jadi saya mau lepas sepatu dulu. Nah, karena saya mau coba bagaimana airnya. Oke. Jadi begini pengalaman saya hari ini di Pura. Luar biasa, saya sudah dapat informasi banyak sekali dari Bliduna. Saya berterima kasih banyak sekali lagi ya untuk semua informasinya. Dan juga tadi saya lihat Holy Snake dan juga saya mengikuti protokol mereka sebelum doa. Jadi saya sangat-sangat senang untuk experience terbaru ini. Kalian yang nonton, stay safe dan sampai ketemu di video selanjutnya. Dah!